Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 268. Ketika Kenshin memberitahu Kaori agar mengetik namanya, Kaori pun segera menulisnya. Seketika itu juga, tampilannya berubah, nampak dokumen perusahaan yang belum dilihatnya. Jadinya, terkejutlah para staf di situ, termasuk pula Pak Tirta, dan juga ahli komputernya, yang bernama Heru. Dirinya kaget bukan kepalang, tak percaya akan yang dilihatnya, karena semua data yang telah dihapusnya, kembali lagi terbaca. Jadinya, mereka pun panik, karena cleaning service ini, mengungkap semua yang tersembunyi. Kaori, yang melihat komputer itu, yang berubah tiba-tiba, Kaori pun memperhatikan. Ia membaca isinya, yang menyangkut keuangan. Kaori pun akhirnya menjadi tahu jika laporan yang sebelumnya adalah palsu. Sementara Angelika yang berdiri di belakang, begitu pula dengan staf temannya, mereka pun menundukkan pandangannya. Rasa malu mulai menghinggapi karena bukti yang sudah di depan mata. Di tengah itu terdengar suara Kenshin bertanya, "Maaf sebelumnya, di sini namanya Pak Tirta. Yang mana ya orangnya?" Pertanyaan itu pun begitu mengagetkan. Semua langsung terdiam, termasuk pula teman-temannya Kaori. Tak berselang lama, yang ditanya pun menjawab. Pak Tirta itu berkata, "Maaf, ada apa ya? Memanggil saya?" Kenshin lalu bicara, "Ini Pak, saya mau tahu laporan perusahaan ini. Apa ini benar atau salah ya? Kok bisa tampil seperti ini? Ada dua versi, yang sebelumnya dengan yang baru ini nampak beda sekali. Ini saya tanyakan karena nama Pak Tirta ini yang bertanda tangan di sini. Apa ini benar ya, atau tak sengaja?" Waduh, seorang cleaning service seperti sedang menginterview bos perusahaan di sini. Jadinya, hal itu membuat semua orang terkaget dibuatnya, termasuk anak buahnya Pak Tirta. Wajah-wajah mereka kebingungan, menyiratkan tanya yang dalam. Namun di saat itu, tak ada seorang pun yang berani menegur Kenshin, karena mereka merasa cleaning service ini bukan orang sembarangan. Angelika yang melihatnya nampak terdiam, sembari memandang ke arah teman-temannya Kaori, yang semuanya terlihat bersikap segan, tak bicara pula, namun membuka senyum ke cleaning service itu. Angelika pun merasa ini ada yang aneh, serasa tak wajar. Pak Tirta sendiri, dirinya terlihat nampak tegar, meskipun rahasianya hampir terbuka. Pak Tirta itu ingin menutupi paniknya, hingga sampai bertanya balik ke Kenshin, "Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, siapa ya masnya ini? Kok jadi cleaning service di sini, tapi membawa misi yang lain? Seperti rahasia, menyamar kerja di sini. Bukannya ini bisa disebut masnya ini melanggar hukum, karena mengintai perusahaan yang saya pimpin?" Pak Tirta itu berkilah, ingin menutupi salahnya, malah kini ia menuduh akan Kenshin, yang jadi mata-mata. Kemudian Kenshin pun menjawab, "Loh, Pak Tirta ini gimana ya? Saya tanya baik-baik, kok jawabnya malah gitu? Bukannya ini data asli perusahaan yang telah dihapus?" Asal Pak Tirta tahu, semua jaringan komputer di seluruh anak cabang perusahaan terkoneksi ke komputer pusat. Apapun yang dihapus di sini akan masuk ke sana datanya. Ini pun saya kembalikan lagi. Si Heru jadi mengerti. Kaori sendiri yang mendengar berkilahnya Pak Tirta, ia pun sampai panas dibuatnya. Kaori mau bicara memberitahukan, namun Kenshin langsung memegang tangannya, pertanda jangan. Kaori pun mengerti. Angelika melihat lagi cleaning service ini memegang tangannya Kaori, begitu pula Lala dan rekan kerjanya itu. Mereka melihatnya juga, sembari menunggu bicaranya tuan muda, lalu Pak Tirta yang kalut itu, karena rahasia yang akan dibongkar. Dengan segala cara, ia ingin bertahan, tak peduli lagi akan penjelasan Kenshin. Pak Tirta pun tanpa pikir panjang segera menelpon security yang kebetulan berjaga di depan. Pak Tirta itu bicara, "Pak, tolong cepat masuk, saya mau minta bantuan." Tak berselang lama, yang ditunggu pun datang. Hanya beberapa saat, dua orang security tiba. Pak Tirta bicara, "Pak, tolong bawa cleaning service ini keluar. Laporkan ke polisi, karena mencuri rahasia perusahaan. Jadi mata-mata di sini."
Security, yang mendapat perintah tersebut, malah menjawab di luar perkiraan. Security yang melihat Kenshin. Ia kemudian bicara, "Maafkan saya Pak, kali ini, saya nggak bisa menuruti perintah Bapak." Mendengar kalimat itu, semua pun terkejut. Pak Tirta yang mendengarnya, jadi marah seketika. Lalu ia berkata, "Kalian sudah bosan kerja ya? Nggak mau menuruti perintah? Okelah kalau gitu, mulai detik ini, kalian ini dipecat." Di saat itu, di waktu yang demikian, tiba-tiba terdengar suara handphonenya Kaori berdering. Kaori pun melihatnya, tak ada nama yang tertera. Panggilan video call pula. Kaori pun lalu bilang ke Kenshin, Sai, ini nomor yang kamu telepon barusan ya?" Kenshin pun melihatnya, ternyata benar adanya. Segera saja diterimanya. Video call itu pun tersambung Pak David yang terlihat. Lalu beliau menyapa, dengan suara yang terdengar seisi ruangan. Pak David itu bicara, "Halo Tuan Muda, sekarang ada di mana nih?" Sontak saja semua pun tercengang. Angelika mendengar sendiri, cleaning service ini dipanggil Tuan Muda, begitu pula Pak Tirta, dan staf penting bawahannya. Belum habis rasa kagetnya, yang telepon itu malah berganti. Kali ini, orangnya beda lagi. Rupanya itu bos besar, terdengar memanggil putranya. "Hei Kenshin, kamu di situ ya? Ayah baru dapat laporan ini." Kenshin pun menjawab, sambil melihat ke arah layar. Ia pun bicara, "Iya ya, ini masih ada di kantor." Bos besar pun lalu bilang, "Apa di situ ada Tirta? Sini saya mau bicara." Mendengar suaranya, Pak Tirta itu pun langsung keder jadinya. Kemudian Kenshin memberikan handphone yang dipegangnya. Bos besar terdengar bicara, "Halo Tirta, apa kabarnya kamu?" Pak Tirta pun menjawab, Saya baik Pak, terima kasih." Bicaranya rada tak lancar. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Wajahnya pun nampak cemas. Gemetar seluruh tubuhnya. Begitu pula anak buahnya. Dan juga Angelika. Kemudian bos besar bertanya, "Hei Tirta, ini menurutmu gimana? Aku sudah baca dokumen ini." Pak Tirta pun langsung menjawabnya. "Iya bos. Saya minta maaf bos. Saya siap bertanggung jawab bos." Semua orang di situ mendengarnya. Pak Tirta yang mengakui kesalahannya. Dengan tanpa berkilah lagi, bos besar pun lalu bicara, "Okelah kalau kamu sudah mengerti. Berarti permasalahannya sudah jelas. Karena kemunduran perusahaan, bukan lantaran pemesanan yang turun. Tapi ada kecurangan di antara kalian. Benar apa enggak itu?" Pak Tirta pun menjawabnya, "Iya bos, saya salah. Saya sudah menyalahgunakan kepercayaan. Maafkan bos. Kami akan upayakan mengganti kerugian perusahaan." Bos besar pun lalu bilang, "Sebenarnya soal uang, nggak masalah bagi saya. Tapi kamu sudah mengkhianati kepercayaan. Itu yang jadi masalah. Saya sendiri sudah tahu, semenjak beberapa waktu lalu, dari orang yang kerja di situ. Tapi aku biarkan dulu. Nah sekarang yang di situ. Kamu tahu nggak sebelumnya, yang kerja cleaning service itu adalah putraku." Pak Tirta pun mendengarnya. Begitu pula Angelika. Mereka sok bukan kepalang. Lalu Pak Tirta pun menjawab, "Maafkan bos, saya baru tahu, baru menyadari." Lalu Pak Tirta itu pun menghampiri Kenshin. Kemudian ia bilang, "Maafkan saya Tuan Muda, saya tadi hilaf, malah menuduh Tuan Muda, yang tidak-tidak, maafkan saya sekali lagi." Kenshin pun menjawab, dengan mengiyakan. Angelika pun melihatnya, rasa malu terpendam di benaknya. Ia tak berani mendekati Kenshin. Dirinya tertunduk lesu, di tempatnya berdiri. Ia mengingat, sewaktu di mall kemarin, cleaning service, yang bernama Iwan itu bilang, jika Kenshin adalah bosnya. Kini Angelika tahu sendiri, akan kebenarannya. Di sela itu, ia hanya bisa menunggu masalah di sini berakhir. Kemudian bos besar, terdengar lagi bicara, "Oh iya saya jelaskan lagi. Itu Kenshin, anak saya, yang kerja di situ. Mungkin kamu kira kerjanya menyamar, tapi dia emang beneran. Selama ini kerjanya cleaning service. Coba kamu tanya aja, wanita yang di situ, yang punya HP ini. Yang dimaksud adalah Kaori." Kaori pun tersenyum. Semua melihatnya, termasuk Angelika, yang kini jadi tahu, ternyata mereka itu punya kedekatan. Ceritanya dari situ, bos besar rupanya sedikit menggoda Kenshin. Kemudian beliau bicara, "Oke kalau gitu,
Nanti saya ke sana. Kita bicarakan masalah ini lebih lanjut. Sekalian melihat kondisi di situ. Pak Tirta pun menjawabnya. Iya bos, siap bos. Saya akan tunggu. Masalah pun menjadi jelas. Sudah tak ada lagi yang dibicarakan. Kenshin kemudian, yang saat itu mendapat perhatian. Ia pun sama seperti biasa. Malah Kenshin menghindar. Kemudian bilang ke Kaori, Kaori aku tak lanjutin kerja lagi ya. Entar kasihan teman-teman di belakang. Pada mengangkat barang. Nggak ada yang membantu. Kaori pun mengiyakan. Sembari tangannya, menata bajunya Kenshin, yang terlipat. Kaori meluruskannya. Lalu ia bilang, hati-hati ya kalau kerja. Angelika pun melihatnya. Begitu pula dengan temannya. Kemudian Kenshin keluar ruangan. Di saat bersamaan, di tempat parkiran, rupanya sedang ada perbaikan. Petugas kebersihan lagi menebang pohon. Kemudian diberitahukan agar mobil yang terparkir di sini sementara dipindah ke tempat lain karena dikhawatirkan akan terkena jatuhannya. Informasi pun disiarkan. Tak lama kemudian, bergegaslah para pemilik mobil itu ke tempat yang dimaksud, termasuk pula Pak Tirta dan anak buahnya, Angelika, serta teman-temannya. Begitu pula dengan Susanti, yang membawa kunci mobil cowoknya. Susanti itu akan memindahkan pula. Di saat itu bingunglah seseorang. Si Iwan, yang memegang kunci mobilnya Kenshin. Si Iwan yang kebetulan berada di halaman depan, mendengar informasi itu. Lalu ia mencari temannya, namun setelah dilihat ke sana kemari, Kenshin itu tak juga dijumpai. Karena waktu yang terbatas, dan kondisi yang butuh cepat, si Iwan pun tak ada pilihan. Dirinya harus memindahkan sendiri. Terlihat di situ, satu persatu orang sudah tiba, termasuk pula Susanti. Dan di saat itulah, Iwan nampak berjalan, menghampiri mobilnya Kenshin. Kehadirannya dilihat oleh pegawai lain. Seorang cleaning service, yang datang ke tempat parkir mobil, sedang membuka penutup kain. Setelah terbuka, nampaklah mobil mewah. Semua pun melihatnya. Cleaning service itu membuka pintunya, masuk ke dalam, menyalakan mesinnya. Alhasil, semua pandangan mata pun mengarah ke tempatnya Iwan. Mereka terheran-heran, jadi bertanya-tanya, kok cleaning service masuk mobil mewah, termasuk Susanti. Dirinya sampai bicara, "What's? Apa beneran ini? Apa nggak salah nih? Kok Iwan naik Lamborghini?" Susanti memperhatikan dengan rasa tak percaya. Angelika, dirinya juga sama, terkejut pula dibuatnya. Namun karena baru saja mengetahui tentang cleaning service yang bernama Kenshin itu adalah tuan muda, Angelika pun langsung menebaknya. Ternyata mobil itu miliknya. Kini Angelika melihat dengan matanya sendiri Iwan yang tak lain temannya mengemudikan Lamborghini. Angelika pun kini merasa malu karena kemarin sempat mengolok nama Kenshin, yang hanya naik motor butut. Sekarang dirinya jadi mengerti, menjadi tahu sendiri, siapa orangnya, pemilik mobil itu, yang ternyata, miliknya cleaning service, yang dibencinya. Lalu Iwan sendiri, dirinya sudah terlihat, telah memindahkan mobil itu. Semua mata yang tertuju padanya, jadi bertanya-tanya, perihal tentang Iwan. Siapakah dia? Dari mana asalnya? Termasuk Susanti, yang ingin mendekati. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.